Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rita Isyana SSC MPD selaku dosen mata kuliah Seminar Pendidikan Biologi, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aprilia Serapina Gultom dengan NPM 036117012, semester 7A, dari Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Papua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis jurnal yang berjudul Pengembangan e-booklet berbasis Android untuk melatih cara berpikir kritis siswa dan sikap peduli lingkungan. Yang pertama ada identitas jurnal dengan judul jurnal Android-based e-booklet Development to Train Student Critical Thinking and Attitude of Caring for Environment. Jurnal ini dipublis oleh Journal of Innovative Science Education dengan volume 10, halaman 95-101, dan tahun terbit pada tahun 2020. Penulis Pujiasih, Wiwi Isnaini, dan Saiful Ridlu. Yang kedua ada pendahuluan. Pelajaran biologi di tingkat SMA mempelajari segala hal tentang kehidupan, dan semua itu menyangkut keterampilan dan penalaran, serta aspek penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi yang diperlukan. Untuk itu, diperlukan pembelajaran yang dapat meningkatkan metode pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta mendorong motivasi siswa agar kreatif, percaya diri, dan berpikir kritis. Menurut Khairuddin et al. Tahun 2019, dalam proses pembelajaran keterampilan berpikir kritis siswa mempunyai peran penting dalam pencapaian prestasi belajar, penalaran formal, dan kreativitas karena berpikir merupakan pengatur inti tindakan siswa. Faktor rendahnya kualitas berpikir kritis siswa disebabkan kurangnya memperhatikan lingkungan sekitar siswa, sehingga pembelajaran IPA kurang bermakna bagi siswa, khususnya pada mata pelajaran keanekaragaman hayati. Menurut Ridlo dan Alimah tahun 2013, melibatkan lingkungan sebagai sumber pembelajaran biologi merupakan salah satu ciri kurikulum yang diharapkan agar pembelajaran lebih aplikatif dan bermakna. Faktor lain yaitu media pembelajaran di sekolah masih sebatas buku teks dan buku pegangan dengan sedikit gambar dan tidak menyajikan contoh di lingkungan sekitarnya. Itu menyebabkan pola pikir siswa menjadi terbatas, pemahaman konsep biologi melemah, belum memiliki kemampuan berpikir kritis, dan kurangnya sikap peduli terhadap lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan tumbuhan. Menurut Puspita et al. Tahun 2017, ketersediaan media pembelajaran akan memudahkan interaksi antar guru dan siswa sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu media pembelajaran yang paling populer saat ini adalah dengan melibatkan aplikasi Android. Penggunaan teknologi lebih menarik bagi siswa dan memberikan pengaruh positif terhadap minat belajar siswa. Menurut Hanik et al. Tahun 2018, menerapkan teknologi dapat meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Pemahaman siswa terhadap mata pelajaran keanekaragaman hayati akan lebih baik jika dilakukan dengan melihat langsung tingkat keanekaragaman makhluk hidup. Pembelajaran dengan menggunakan e-booklet berbasis Android bertujuan untuk memperkenalkan kepada siswa bahwa berbagai tingkatan keanekaragaman hayati sebenarnya mudah dipelajari dan dipahami. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode R&D dengan objek penelitian siswa kelas 10 SMA atau MA negeri di Kabupaten Banjarnegara. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar wawancara angket, pretest, dan posttest. Untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan model 4D. Di antaranya ada tahap define atau pengidentifikasian, design atau perencanaan, development atau pengembangan, dan dissemination atau penyebaran. Pretest dan posttest dengan bentuk soal pilihan ganda untuk mengukur pemahaman konsep materi. Selanjutnya ada LDS dengan masalah kontekstual, uji N-gain untuk memperoleh data hasil belajar kognitif, dan data skala NAPS untuk mengukur sikap peduli lingkungan siswa. Yang keempat ada hasil validasi materi dan media e-booklet berbasis Android pada mata pelajaran keanekaragaman hayati diperoleh dari dosen ahli dan media yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, kritik, dan saran agar media dapat dikembangkan menjadi produk yang berkualitas. Untuk persentase hasil validasi materi, dapatkan hasil 92,14%, dan untuk hasil validasi media didapatkan persentase sebesar 86,29, dengan keduanya dikategorikan sangat baik.
Selanjutnya, ada nilai pretest dan posttest siswa dengan menerapkan media e-booklet berbasis Android pada mata pelajaran keanekaragaman hayati. Pada skor pretest dengan jumlah siswa 196, didapatkan hasil persentase klasikal tidak ada hasil. Ini dikarenakan semua siswa tidak tuntas dalam pretest. Nilai tertinggi yang didapat oleh siswa pada pretest sebesar 60. Nilai terendah 28, nilai rata-rata 41,78. Sedangkan untuk nilai KKM yang harus dicapai siswa yaitu 75. Untuk skor post-test didapatkan hasil persentase klasikal 88,27% dan sudah melebihi ketuntasan klasikal kelas yaitu 80%. Untuk nilai tertinggi yang diperoleh siswa sebesar 100, nilai terendah 56, dan nilai rata-rata seluruh siswa pada post-test 83,39. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan penerapan media e-booklet berbasis Android efektif diterapkan dalam pembelajaran mata pelajaran keanekaragaman hayati. Selanjutnya, hasil uji N-Gen diperoleh untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa sebesar 53% dan termasuk dalam kategori tinggi. Itu berarti penerapan media e-booklet berbasis Android dikatakan efektif dalam pembelajaran mata pelajaran keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada hasil penilaian afektif siswa. Hasil penilaian afektif siswa yang tertinggi pada indikator menghargai dengan skor 91,39% dan memperhatikan dengan skor 90,75%. Yang keduanya dikategorikan sangat baik. Rata-rata belajar afektif siswa berada pada kategori sangat baik. Ya, untuk selanjutnya ada hasil penilaian psikomotorik siswa yang bertujuan untuk mempelajari psikomotorik siswa saat menyusun laporan dan tugas di LDS. Psikomotorik siswa yang diamati yaitu kelengkapan laporan, kejelasan laporan, kebenaran konsep, ketepatan pemilihan kosakata, dan daftar pustaka. Dengan kriteria seluruhnya rata-rata sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan media e-booklet berbasis Android dengan LDS melalui diskusi berkontribusi positif dalam sikap siswa, salah satunya mendorong siswa untuk kritis dalam memecahkan masalah. Selanjutnya ada hasil penilaian sikap peduli lingkungan siswa setelah penerapan media e-booklet berbasis Android. Didapatkan hasil dengan rata-rata 81,8% dengan kategori sangat baik. Hal ini membuktikan penerapan media e-booklet berbasis Android mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan afektif siswa. Yang terakhir ada hasil analisis kepraktisan yang diperoleh dari asumsi siswa dan guru. Respon siswa memperoleh hasil 89,13% dan respon guru memperoleh hasil 90,09%. Yang keduanya dikategorikan sangat baik. Hal ini menunjukkan penerapan media e-booklet berbasis Android dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar dan membantu guru meningkatkan aktivitas siswa dan pemahaman siswa dari konsep materi keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada pembahasan. Hasil validasi materi dan media memperoleh presentasi tinggi dan termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa materi dan media sudah dikemas dengan baik. Keefektivitas media e-booklet berbasis Android sangat efektif diterapkan dalam pembelajaran mata pelajaran keanekaragaman hayati. Menurut Edi et al. Tahun 2016 dan Junaidi et al. Tahun 2018, menyatakan bahwa pembelajaran dengan menerapkan media berbasis Android dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar dipicu oleh suasana belajar yang menyenangkan dan penggunaan media dapat diakses menggunakan smartphone sehingga siswa sangat antusias, lebih tertarik, aktif, kritis, dan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran dan diskusi. Menurut Putri dan Muhta tahun 2018, yang menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran dengan mengaplikasikan media Android yang menyajikan masalah kontekstual melalui diskusi dapat memberikan kontribusi positif dalam pembentukan sikap siswa. Penerapan media e-booklet berbasis Android terhadap sikap peduli lingkungan siswa mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan afektif siswa, sikap, serta tindakan mencintai lingkungan. Pembelajaran mata pelajaran keanekaragaman hayati dengan penerapan media e-booklet berbasis Android membantu siswa dalam memahami konsep materi serta berpikir kritis siswa dan mampu membantu guru dalam menyampaikan materi dengan jelas.
Ciri-ciri media pembelajaran e-booklet berbasis Android ini terdiri dari sampul, tampilan menu, KIKD, materi dengan submenu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Serta yang terakhir ada soal evaluasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hasil validasi e-booklet berbasis Android dari ahli materi dan media menunjukkan hasil yang sangat baik sehingga media dikatakan valid, efektif, dan praktis digunakan pada mata pelajaran keanekaragaman hayati. Ciri-ciri e-booklet berbasis Android antara lain adanya sampul, tampilan menu, KI dan KD, materi, serta pertanyaan evaluasi. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.